Ramadan, program Safari Ramadan, kita mengunjungi musola dan masjid-masjid yang ada di Korea Selatan ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kami nebak, kalau bahasa Betawinya nebak. Tahu nggak nebak? Saya datang alhamdulillah di Musola Al Hasan. Sebagai tamu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga silaturahmi kita mulai tadi sore sehingga nanti mungkin 2-3 hari semoga mendapat ridho dari Allah insyaallah. Dan pastinya saya pasti ngerepotin, namanya juga tamu ya. Jadi di awal saya mengucapkan mohon maaf dan dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit mau menyampaikan al-fakir, kata Rasulullah itu balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku kata Rasulullah meskipun satu ayat. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi juga. Jadi ketika ada seorang pemuda, nah ini mudah-mudahan mengena di kita, ada seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Kemudian Rasul begitu ceria melihat semua pemuda ini. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau begitu ceria melihat si pemuda? Orangnya kok biasa aja kayaknya." Kata Rasul, "Dia itu penghuni surga." "Kok bisa ya Rasul?" "Dia mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Dan pahala baginya seperti orang jihad fi sabilillah." Rasulullah seperti itu. Kemudian para sahabat bertanya, "Meskipun dia mencari nafkah hanya untuk keluarganya ya Rasul?" "Meskipun hanya untuk keluarganya," kata Rasulullah. Dan yang kedua diulang lagi pertanyaannya, "Meskipun untuk dirinya sendiri ya Rasulullah?" "Meskipun untuk dirinya sendiri." Ditegaskan seperti itu oleh Rasulullah. Dia seumpama orang yang mati syahid dan jihad fi sabilillah. Firman Allah, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Ya Muhammad, kata Allah, sampaikan kepada para sahabat, sampaikan kepada umatmu, i'malu, bekerjalah kalian semua, fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka niscaya Allah akan melihat pekerjaan mereka dan juga Rasulnya melihat. Jadi kita yakin, kita berangkat pagi kerja capek ya, itu Allah melihat kita. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kita. Luar biasa ya. Wal mu'minun, juga seluruh manusia-manusia. Nah di sini para mufassir bilang termasuk orang-orang soleh, ulama-ulama, para aulia melihat pekerjaan kita, kesungguhan kita mencari nafkah untuk keluarga kita. Tapi tentunya orang yang hidup juga berbagai macam tipikal. Kalau kata Allah, tipikal manusia yang bekerja di dunia ini cuma ada 2 macam. Tadi saya baca ayatnya, mohon maaf. Yang pertama, kelompok-kelompok yang hanya berdoa, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, ini bahaya nih kelompok yang pertama. Semoga kita enggak menjadi bagian yang pertama. Mereka berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku di dunia ini. Keinginan-keinginan duniaku berilah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan sungguh orang-orang seperti ini tidak dapat apa-apa nanti di akhirat. Nauzubillah min zalik. Di bahasanya faminan nas, di antara manusia, berarti lebih banyak orang yang seperti ini ternyata. Dia tamak terhadap dunia. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, zuhud itu bukannya melepaskan harta kita dari tangan kita, bukan. Jangan-jangan harta dilepas dari tangan kita, kemudian hartanya ke pikiran dan hati kita. Ada nggak gitu kira-kira? Ada nggak punya duit tapi pikirin duit aja? Ada nggak? Ya, ada kayak. Orang-orang yang pertama, duit di kantong nggak ada nih bapak-bapak, mohon maaf nih abang-abang, duit di kantong nggak ada, tapi di hati duit mulu, di pikirannya sampai nggak bisa tidur, duit aja. Ada nggak yang begitu? Ada nggak kira-kira? Kira-kira mikirin besok gimana ini ya, nyari tangan di mana? Kira-kira seperti itu. Kerjanya males. Tapi yang kedua kata Allah,
wa minhum, dan di antara sedikit dari mereka, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kelompok-kelompok yang kedua, mereka ini orang-orang yang berdoa, duhai Tuhanku, berilah aku kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Ini kelompok-kelompok yang semoga kita menjadi bagian dari kelompok ini. Tidak mudah ternyata. Ya enggak, Bapak Ibu, ibu-ibu enggak ada katanya. Bapak-bapak semua. Tapi alhamdulillah senang saya. Coba deh